Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Gregorius Tumorang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan harian kepada kita semua yang bertemakan Ibu Rohani bagi semua orang beriman. Baik saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita mengetahui hari Ibu itu tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Saya juga bingung dan kurang tahu juga secara persis mengapa penentuan hari Ibu itu setiap tanggal 22 Desember. Tetapi yang karena memang sudah demikian, saya rasa juga memang tidak ada salahnya juga untuk merayakan hari Ibu sebagai momen untuk mengingat jasa ibu kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Dalam Alkitab juga ada banyak ayat yang berbicara tentang ibu. Terutama ada ayat tentang bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu, atau tentang nasihat agar kita tidak menyanyiakan ajaran ibu kita. Tetapi ketika saya hendak menulis renungan ini, saya teringat suatu ayat yang menurut saya luar biasa, yaitu bagaimana Yesus memperlakukan ibunya Maria sesaat sebelum kematiannya. Saudara-saudariku yang baik, Maria adalah ibu Yesus. Jika kita pernah membaca kisah kelahiran Yesus, maka kita akan mengerti betapa berat beban yang harus ditanggung Maria ketika ia memutuskan untuk mau menjadi ibu Yesus. Ia yang saat itu masih perawan dan masih di dalam status bertunangan dengan Yusuf, harus hamil dan mengandung Yesus. Ia harus melahirkan Yesus di dalam palungan dikarenakan tidak mendapat di penginapan. Maria pun menjalankan tugas sebagai ibu Yesus hingga akhirnya Yesus pun disalibkan. Bayangkan perasaan Maria yang mungkin sebelumnya bangga menjadi ibu dari Sang Mesias, tetapi justru ia harus melihat anaknya sendiri tergantung di atas kayu salib. Saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salib itu. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus, juga berdiri dekat dengan salib Yesus bersama-sama dengan Maria Magdalena, bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Dalam ayat lain, justru disebutkan orang-orang lain yang mengenal dekat Yesus justru berdiri dari jauh. Saya sangat yakin bahwa Maria ibu Yesus dan Yohanes berdiri cukup dekat dengan Yesus. Karena jika tidak, maka suara Yesus tidak akan dapat didengar dengan jelas. Oleh karena itu, saya juga sangat yakin bahwa Maria ibu Yesus melihat segala penderitaan Yesus, bahkan luka-luka dan darah pada tangannya dan kakinya, serta luka akibat mahkota dari duri di kepalanya. Maria ibu Yesus pastilah tidak tahan melihat penderitaan anaknya. Tetapi karena ia tahu bahwa Yesus memang harus mati, maka ia pun menahan segala sesuatunya. Saudara-saudariku yang baik, Yesus tahu bahwa hidupnya di dunia ini sangat singkat, yaitu hanya 33,5 tahun saja. Yesus tahu bahwa ia tidak mungkin bisa merawat ibunya di masa tua sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu, Yesus melakukan apa yang ia bisa, yaitu meminta Yohanes, murid yang dikasihinya, untuk merawat Maria. Yesus tidak menyerahkan ibunya kepada murid lainnya, tetapi hanya kepada Yohanes. Mungkin tidak kebetulan juga ketika kita melihat Yohanes adalah murid Yesus.
yang usianya hidupnya paling lama, dan saya yakin walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di Alkitab, Yohanes pun merawat Maria ibu Yesus hingga saat Maria meninggal dunia. Yohanes sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus mendapatkan kehormatan sebagai murid Yesus dengan usia hidup paling lama, mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman yang ditulis dalam kitab Wahyu, dan mendapat kehormatan merawat ibu Yesus. Bahkan di dalam Injil Yohanes sendiri sampai menulis satu kitab khusus atau kitab 2 Yohanes yang ditunjukkan bagaimana Maria ibu Yesus yang saat itu juga sudah menjadi ibu dari Yohanes juga. Saudara-saudariku yang baik, jika Tuhan Yesus saja memiliki suatu rasa sayang yang luar biasa terhadap ibunya, bagaimana kita juga seharusnya memiliki sikap seperti itu. Tuhan Yesus pun memikirkan ibunya hingga pada saat terakhirnya di atas kayu salib. Ia masih sempat melakukan sesuatu bagi ibunya, agar ibunya pun tetap ada yang menjaga hingga masa tuanya. Bagaimana dengan kita? Di momen setiap tahun, di momen setiap tahun kita memperingati jasa ibu kita, sudahkah kita melakukan sesuatu bagi ibu kita? Tidak usah hal-hal yang sulit kita kerjain untuk melakukan penghargaan kepada ibu kita. Tetapi dengan mengucapkan selamat Hari Ibu setiap tanggal 20 Desember, mungkin hati ibu sangat senang karena kita menghargai jasa-jasa mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah pada Bunda Maria untuk memohon pertolongannya. Karena Yesus telah memberikan Bunda Maria menjadi bunda kita semua. Bunda Maria patut menjadi ibu rohani bagi kita semua, yang pasti menolong dan mendampingi kita dengan doa-doanya kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan renungan harian pada pagi hari ini membawa kita lebih dekat kepada ibu kita, lebih menghargai jasa-jasa ibu kita, supaya kita dapat menghargai jasa ibu kita dengan tidak susah, tidak sulit, tetapi mengucapkan selamat hari ibu atau menolong ibu kita, mungkin itu sudah menjadi yang lebih baik. Semoga renungan pada pagi hari ini menjadi pedoman bagi kita semua. Tuhan memberkati. Pace Ebene.